Pembiayaan IKN Nusantara, beban atau investasi masa depan? Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas salah satu topik paling kontroversial di Indonesia saat ini, pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara. Proyek ambisius ini direncanakan menelan biaya triliunan rupiah, dan banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sebuah investasi masa depan yang bijak atau justru beban besar bagi negara? Mari kita telusuri lebih dalam, bagaimana dana ini akan digunakan, dari mana asalnya, dan apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Proyek IKN Nusantara diperkirakan akan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Sebagian besar dana ini akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, sementara sisanya diharapkan datang dari investasi swasta dan pembiayaan lainnya. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah dapat mengumpulkan dana sebesar itu tanpa menambah beban utang negara. Pemerintah melihat IKN Nusantara sebagai investasi jangka panjang yang akan mendistribusikan pembangunan secara lebih merata keluar Pulau Jawa. Diharapkan, ibu kota baru ini akan menjadi pusat ekonomi baru yang mampu mendongkrak pertumbuhan di wilayah timur Indonesia. Namun, apakah manfaat ini sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan? Namun, skeptisisme muncul dari berbagai pihak. Ekonom mengingatkan bahwa biaya yang besar ini bisa menjadi beban berat bagi perekonomian negara, terutama jika proyek ini gagal memenuhi targetnya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perpindahan ibu kota akan menambah ketidakpastian bagi masyarakat di Jakarta dan Kalimantan. Pada akhirnya, pembiayaan IKN Nusantara adalah topik yang kompleks dan penuh dengan pro dan kontra. Proyek ini bisa menjadi langkah besar menuju masa depan yang lebih baik, atau justru menjadi beban yang sulit ditanggung. Bagaimana pendapat Anda? Apakah IKN Nusantara adalah investasi masa depan atau beban bagi rakyat? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari kami. Pada akhirnya, pembiayaan IKN Nusantara adalah topik yang penuh dengan pro dan kontra. Ini adalah langkah berani yang bisa membawa Indonesia ke era baru pembangunan, tetapi juga mengandung risiko yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ini langkah yang benar untuk masa depan Indonesia? Ataukah hanya akan menjadi beban yang sulit ditanggung? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami.